Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah bisa bertemu kembali dan senantiasa tidak lupa saya sampaikan usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Setiap kali kesempatan senantiasa kita dalam rangka untuk watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Khususnya saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri, marilah kita bersama-sama senantiasa ngaji, membenahi diri dan melangkah menggapai ridha ilahi. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kesempatan kali ini saya ingin menggarisbawahi apa yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan itu mutlak milik Allah. Artinya kalau kita menginginkan kemuliaan, tentu harus lewat jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu harga mati. Artinya kalau kita menghendaki kemuliaan kok tidak lewat jalan Allah, tentu itu namanya bukan kemuliaan milik Allah, bukan kemuliaan yang sejati. Berarti bisa dibilang kemuliaan yang semu, yang menipu, yang KW atau apapun istilahnya lah. Yang jelas tentu kita tidak menginginkan itu. Kali ini saya akan lebih mengembangkan lagi dari sisi tidak hanya kemuliaan, segala sesuatu, kesuksesan, kekayaan, kemegahan, kemenangan, segala sesuatu kelebihan yang ada di dunia ini, ketahuilah semuanya juga milik Allah mutlak. Taruhlah misalnya kekayaan. Barang siapa yang menghendaki kekayaan, andaikan tidak lewat jalur yang ditetapkan oleh Allah untuk menggapai kekayaan, maka tentu itu satu kekayaan yang pada akhirnya nanti akan membawa kemudaratan, membawa satu kenistaan atau sesuatu yang menghinakan kita. Karena apa? Kita dalam kondisi kaya yang tidak dalam ketaatan kepada Allah, kaya yang tidak dalam tuntunan menuju kepada Allah, tentu akan lebih menyeret kita kepada kehinaan, menyeret kita kepada kedurhakaan. Dan itu sudah sekian banyak yang dicontohkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam kitab sucinya. Ya, Allah sering memfirmankan bahwa sekian banyak kaum di antara kalian atau orang-orang sebelum kalian yang mana lebih kaya, lebih kuat, lebih hebat, tapi ternyata mereka tidak dalam jalanku aku Allah, tidak dalam ketaatan aku Allah, tidak dalam patuh kepada Allah, maka Allah akan menghancurkannya. Allah akan menistakannya, merendahkannya. Itu kekayaan misalnya, kekuasaan misalnya. Berapa banyak raja-raja yang pernah berkuasa, penguasa yang pernah ada di muka bumi ini yang oleh Allah dihinakan karena dalam kondisi yang tidak dalam ketaatan kepada Allah, tidak dalam patuh kepada Allah, tidak dalam jalan Allah. Apapun misalnya, kesuksesan misalnya, atau nama baik yang mereka katakan, atau pengaruh, atau keviralan, atau apapun di dunia ini. Karena sesungguhnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala apa yang di muka bumi ini adalah milik Allah. Kalau kita menghendaki segala apa yang ada di muka bumi ini, apa yang ada di muka bumi ini, segala kesuksesan, segala kemenangan, kejayaan, kekuatan, maka semua harus atas izin Allah, semua harus lewat jalur Allah. Karena hakikinya
Yang akan mengantarkan ke sana hanya Allah. Adapun selain Allah, nah ini perlu kita perjelas. Selain Allah misalnya lewat jalur para nabi, lewat jalur para wali, para sholihin, jelas ini sama dengan jalurnya Allah. Maka inilah termasuk nanti yang akan mengarahkan, akan mengantarkan kita kepada kesuksesan, kekayaan, kekuatan, kemenangan yang sejati, yang diridhoi oleh Allah. Sebaliknya, andaikan kita lewat jalur-jalur yang di luar jalur Allah, lewat musuh-musuh Allah, misalnya lewat setan, lewat iblis, lewat orang-orang yang zalim, orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, Nasrani, itu semua adalah musuh-musuh Allah. Maka tentu apa yang kita harapkan untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dalam bentuk kelebihan, kesuksesan dan lain sebagainya, ini yang kita dapatkan hanyalah kebohongan belaka, sesuatu yang menipu, sesuatu yang tidak hakiki, dan pasti pada akhirnya nanti berakibat jelek, berakibat akan dihancurkan Allah, akan dihinakan oleh Allah. Oleh karena itu, dari pemaparan Allah sekian banyak yang disampaikan oleh Allah, kalau kamu lewat jalan Allah tentu akan berakibat seperti ini. Kalau lewat jalan musuh Allah atau tidak jalan Allah, maka nanti akan berakibat seperti ini. Maka semuanya kembali kepada kita. Manakah yang akan kita pilih? Tentu yang akan kita pilih adalah jalannya Allah, ketetapan Allah, tuntunan Allah. Oleh karena itu, marilah dalam rangka untuk menganalisa, meneliti, mengamati, menelaah apa yang selama ini kita pilih jalan-jalan itu. Andaikan kita saat ini kita sedang nyeleweng, saat kita sedang serong, sedang tergelincir, kita sedang tidak di jalan Allah, maka segeralah kembali. Segeralah kembali, fafirru ilallah. Segeralah kembali ke jalan Allah. Dan pasti Allah akan menyambut, pasti Allah akan memberi jalan. Semua tergantung kita. Di mana kita ada kemauan untuk kita menuju jalan Allah, pasti oleh Allah diberi jalan. Artinya oleh Allah akan disambutnya. Di saat kita akan mendekat, Allah juga akan lebih mendekat. Di saat kita sudah disemikan dekat, Allah juga akan durah. Karena bagaimanapun kita dalam kehidupan ini harus tahu jalan Allah agar supaya kita benar-benar mendapat kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan yang sejati, yang benar-benar kemenangan, benar-benar sukses. Dan itu tentu yang kita harapkan semuanya. Pasti yang kita harapkan dalam bentuk seperti ini. Demikian saudara-saudaraku, semoga ini menyadarkan kita mungkin selama ini kita lalai, kita dalam kondisi yang sedang dalam kondisi yang terlena, terkesima dengan sesuatu yang itu menyelewengkan kita. Maka marilah kita sekali lagi segera kembali, fafirru ilallah, menuju jalan Allah, dan kita telusuri, kita istiqomai, pasti nanti kita akan mendapat sambutan dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah, dan akhirnya benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Demikian semoga menjadi pencerahan kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.